Selamat malam Ibu, perkenalkan, nama saya Hafiz Harazak, NIM 250201021021242 dari kelas MC209 akan mempresentasikan video yang berjudul Konsep Diri. Berikut adalah hal-hal yang akan kita pelajari dari video berikut ini. Yang pertama adalah apa itu konsep diri. Yang kedua, komponen konsep diri. Yang ketiga, karakteristik konsep diri. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Yang kelima, pentingnya konsep diri untuk diri sendiri. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama itu adalah apa itu konsep diri. Untuk mempelajari apa itu konsep diri, maka kita akan melihat pengertian konsep diri dari berbagai ahli sebagai berikut. Pengertian konsep diri. Menurut Robert Bruce Byrne, konsep diri adalah relasi antara sikap dan keyakinan mengenai diri individu itu sendiri. Kemudian menurut Budi Anageliat, konsep diri adalah cara pandang individu dalam memandang dirinya, baik secara utuh, fisikal, intelektual, emosional, spiritual, maupun sosial. Menurut Patricia Potter dan Anne Perry, konsep diri adalah gambaran subjektif dari diri individu dan perpaduan yang kompleks mulai dari perasaan, persepsi sadar, dan bawah sadar hingga sikap. Dan menurut Rohmat Natawijaya, konsep diri adalah tanggapan individu terhadap dirinya sendiri, kemampuan dan ketidakmampuannya, tabiat, harga diri, dan hubungan individu tersebut dengan orang lain. Apa itu komponen konsep diri? Komponen konsep diri terdiri dari 5 hal. Yang pertama adalah citra diri, ideal diri, harga diri, peran diri, dan identitas diri. Yang pertama, citra diri. Pengertiannya adalah citra diri atau gambaran diri biasa dikenal sebagai self-image, yang berarti perilaku individu yang secara fisik memandang dirinya sendiri, baik disadari maupun tidak disadari. Komponen dari self-image mencakup tentang persepsi atau tanggapan tentang dirinya, baik di masa lalu maupun di masa yang sekarang. Hal ini mencakup tentang ukuran dan bentuk fisik tubuh, serta kemampuan fisik tubuh itu sendiri. Berikutnya adalah ideal diri. Ideal diri adalah persepsi seorang individu mengenai bagaimana individu tersebut semestinya berperilaku berdasar pada standar pribadinya dan terkait dengan cita-citanya. Pembentukan ideal diri ini mulai ada sejak individu itu berada pada masa anak-anak dan dipengaruhi pula oleh individu lain yang berada di sekitar dirinya. Kemudian tentang harga diri. Harga diri atau biasa disebut sebagai self-esteem ini adalah persepsi seorang individu akan hasil yang dicapainya dengan menelaah seberapa banyak kesesuaian perilakunya dengan ideal dirinya.
Self-esteem ini memang terbentuk sejak kecil, sebab adanya perhatian dan penerimaan dari individu dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya mengenai peran diri. Peran diri adalah segenap bentuk sikap atau tingkah laku, nilai, dan tujuan yang diharapkan oleh suatu kelompok sosial terkait dengan fungsi dan peran individu tersebut di dalam kelompok sosial tersebut maupun di masyarakat. Selanjutnya, identitas diri. Identitas diri adalah kepekaan individu terhadap dirinya yang dihasilkan dari pengamatan dan penilaian dirinya dengan menyadari bahwa dirinya itu sendiri memiliki perbedaan dengan individu lain. Komponen identitas diri ini mulai terbentuk dan berkembang pada diri individu sejak masa kanak-kanaknya. Karakteristik konsep diri. Secara umum, seorang individu dalam melakukan penilaian atas dirinya sendiri, terdapat dua kemungkinan. Ada yang menilai dirinya positif, dan ada yang menilai dirinya negatif. Dengan kata lain, individu tersebut mempunyai self-concept positif, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada pula yang mempunyai self-concept negatif. Konsep diri yang positif. Konsep diri yang positif sebagai pandangan seorang individu memiliki konsep positif pada dirinya yang memudahkannya dalam beradaptasi dengan beberapa atau banyak keadaan. Individu tersebut memandang di samping hal-hal buruk atau negatif, pasti ada hikmah yang bisa diambil, dan bukanlah akhir dari segalanya. Biasanya, individu yang memiliki self-concept ini akan lebih optimis, percaya diri, dan selalu berpikir bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Selain itu, individu yang memiliki self-concept positif ini dapat menerima dirinya apa adanya, menerima segala resiko dan kelemahannya. Ia juga cenderung memiliki wawasan yang luas terhadap dirinya sendiri, memiliki keinginan dan perencanaan realistis yang memungkinkan dicapai oleh dirinya sendiri. Ia memiliki sikap yang dapat memposisikan harga diri dengan tepat. Berikut adalah karakter-karakter individu yang memiliki konsep diri positif. Yang pertama, ia mempunyai keyakinan bahwa dirinya mampu untuk mengatasi berbagai masalah. Dengan kata lain, dirinya percaya bahwa di setiap masalah pasti ada solusinya. Kemudian ia memiliki perasaan setara terhadap individu lain. Lalu memiliki keinginan untuk introspeksi diri dan kemampuan dalam memperbaiki dirinya sendiri. Kemudian memiliki kesadaran bahwa individu lain juga mempunyai keinginan, perasaan, dan sikap yang belum tentu diterima oleh semua anggota masyarakat atau kelompok sosial. Dalam menerima pujian dari individu lain tanpa merasa malu. Dengan kata lain, ia tidak akan hanyut ketika mendapatkan sanjungan dari individu lain.
tidak merasa terancam dan cemas apabila dirinya dikritik oleh individu lain, dan akan secara lapang menerima informasi negatif terhadap dirinya. Berikut adalah konsep diri yang negatif. Konsep diri yang negatif biasanya terjadi pada individu yang tidak banyak tahu informasi akan dirinya sendiri dan tidak melihat dirinya secara utuh. Contohnya, ia hanya melihat kelemahan pada dirinya atau bahkan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Hal tersebut yang menjadikan dirinya memiliki keinginan, harapan, dan perencanaan yang tidak realistis sehingga peluang untuk berhasilnya pun tipis. Ia memiliki sikap yang memposisikan diri secara kurang atau bisa dikatakan tidak tepat. Individu yang mempunyai self-concept negatif cenderung lebih pesimis dan merasa sulit untuk melihat kesempatan dalam kesulitan tersebut. Terlebih, dirinya merasa kalah sebelum mencoba. Apabila tidak berhasil dan dikatakan gagal, individu dengan konsep diri negatif akan menyalahkan keadaan yang ada, individu lain, bahkan dirinya sendiri. Berikut adalah karakter-karakter individu yang memiliki konsep diri negatif. Yang pertama, merasa pesimis setiap kali menghadapi suatu kompetisi dengan individu lain. Kemudian memiliki sifat yang sensitif atau peka apabila mendapat kritik dari individu lain. Kemudian memiliki sikap yang responsif apabila mendapat pujian dari individu lain. Cenderung memiliki sikap yang suka mengkritik, bahkan hingga persoalan sekecil apapun. Kemudian memiliki perasaan bahwa dirinya tidak disenangi oleh individu lain. Kemudian tidak mampu untuk menghargai dan mengakui kelebihan dari individu lain. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Ada 3 faktor yang mempengaruhi konsep diri, yaitu kegagalan, overthinking, dan depresi. Kegagalan, sadar atau tidak sadar, kegagalan yang terjadi pada diri individu secara terus-menerus akan memberikan pertanyaan besar pada potensi atau kemampuan dirinya sendiri, sehingga berujung pada persepsi bahwa dirinya lemah dan tidak dapat diandalkan. Kemudian menjadi overthinking. Seorang individu yang terlalu sering overthinking sangatlah tidak baik. Hal itu karena dapat mengarahkan pikiran buruk sehingga penilaian dirinya sendiri. Mohon maaf, saya ulangi. Hal ini dapat mengarahkan pikiran buruk terhadap penilaian dirinya sendiri sehingga terciptalah self-concept yang negatif. Individu tersebut cenderung terus-menerus memikirkan kegagalan yang dialaminya tanpa ada keinginan untuk mencari solusi. Sikap seperti ini harus dihentikan karena akan memicu depresi. Seorang yang dihadapkan pada kegagalan, ia menganggap bahwa dirinya tidak memiliki potensi lagi untuk melawan kegagalan itu, dan tidak mengambil peluang atas kegagalan tersebut. Sampai akhirnya, individu tersebut dilanda stres hingga depresi, karena terus memikirkan kemungkinan-kemungkinan negatif atas kegagalan yang ia alami. Pentingnya konsep diri untuk diri sendiri. Berikut adalah hal-hal jika kita mengerti tentang konsep diri akan berguna untuk diri kita sendiri. Yang pertama adalah memaksimalkan potensi diri. Yang kedua, membantu dirinya sendiri dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, menghindari self-sabotaging behavior. Yang kemudian mampu mempengaruhi fisik dalam menghadapi masalah. Dan yang terakhir, mampu mengukur seberapa jauh dirinya dalam menyelesaikan masalah. Kesimpulannya, konsep diri adalah pandangan dan penilaian individu pada dirinya sendiri.
Hal ini berguna sebagai landasan berperilaku dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Maka dari itu, ciptakanlah konsep diri yang positif agar mampu membentuk kepribadian yang baik pula. Video ini diambil dengan sumber rujukan dari penulis Tasya Talita Nur Aurelia dengan judul Pengertian Konsep Diri, Komponen, dan Karakteristik Self-Concept, diterbitkan oleh Gramedia pada 3 September 2021. Dengan alamat sebagai berikut: http://www.gramedia.com/bestseller/konsep diri/nomor 1 kegagalan, diakses pada 20 Agustus 2026. Terima kasih. Sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam, Ibu.